Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasalim ajmain. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam Ramadan penuh berkah yang insya Allah kesempatan pagi hari ini kita akan bersama dengan beliau Bapak Profesor Dr. Yoyon Suryono yang nanti akan membersamai kita untuk menjalani dalam puasa Ramadan di hari ini. Sebelumnya marilah terlebih dahulu kita dengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Bapak Ibu jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan acara kita dari Akademi Hikmah. Dan kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang Islam rahmatan lil alamin dan sudah bergabung dengan kita beliau Bapak Profesor Dr. Yoyon Suryono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dan hadirin sekalian, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk kesempatan selanjutnya, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Pak Dr. Samsudin. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Pak Samsudin kesempatan pagi hari ini dengan tema Islam mewujudkan rahmatan alamin. Ya, ada ayatnya saya kira Bapak Ibu sudah mengetahui semuanya dan sering kita dengar tema-tema semacam ini. Namun selalu aktual untuk kita bahas, kita kaji secara bersama-sama.
Pertama karena agama Islam itu diturunkan kepada manusia dengan harapan manusia ya bisa mewujudkan rahmatan lil alamin tadi. Ya. Maka di sini tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, ya, baik dalam kehidupan manusia, kehidupan alam semesta, ya, dan dunia pada umumnya, ya, atau alam semesta pada umumnya, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengaturnya, ya, di dalam Al-Quran. Ya, kita semua tahu itu. Marilah kita bahas bagaimana mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin itu sebagai tugas kita sebagai manusia, ya, manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Tentu pertama-tama adalah kita sendiri yang harus memperbaiki kita sendiri, memperbaiki niatnya, memperbaiki kinerjanya, memperbaiki hubungan sosial dan sebagainya. Bagaimana kemudian Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu semua saya kira mengetahui, ya, dan kita sering mengamalkannya. Mulailah dengan diri sendiri. Apapun yang akan kita lakukan, ya, jangan meminta orang lain terlebih dahulu, tapi kita lakukan kita sendiri dulu, ya, baru mengajak kepada orang lain, ya, mengajak kepada keluarga, ya, kepada lingkungan sosial, bahkan kepada bangsa dan negara. Ya. Ada satu ayat Bapak Ibu semua sudah paham, saya kira betul, ya. Ayat itu sering kita gunakan, ya. Bagaimana kita bertugas untuk menjauhkan keluarga kita dari siksaan api neraka, ya. Dan itu salah satu tugas besar kita tadi adalah juga Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, jadi standpointnya, titik berangkat itu mulailah dari diri kita sendiri, tentu dengan keluarga dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan sebagai diri kita sendiri? Ya tentu kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya fisiknya harus kuat, ya psikisnya apalagi, ya sosialnya apalagi, agamanya harus baik, ya, dan hubungan sosialnya harus baik dan sebagainya. Banyak sekali saya kira tuntunan bagaimana kita menjadi orang yang baik itu, ya, dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kalau kita bisa dari keluarga, ya, terus dari individu, keluarga, terus sampai ke negara, saya kira banyak konsep-konsep yang bisa kita gunakan di situ. Ya. Dalam konteks bernegara selalu kita diajari, ya, bagaimana mengelola negara itu, ya, mengikuti paham baldatun thayyibatun warabbuh. Ya. Dan itu tugas kita juga bahwa hidup kita sebagai manusia itu, ya, harus tentram, damai, beramal soleh, dan lain sebagainya, Nah, jadi konteksnya banyak sekali. Ya. Bidang-bidang apa yang menurut kita itu harus diperbaiki. Ya. Saya agak beda dengan yang pendekatan individu tadi. Di sini saya kira menurut saya setidaknya ada 4 hal besar yang harus selalu kita perbaiki secara terus-menerus berkesinambungan. Pertama, yang berpangkal pada moral kita. Ya, moral kita itu ya ada kejujuran, ada toleransi, ya, ada ukhuwah Islamiyah, ada integritas pribadi, dan lain-lain. Ya. Pada waktu kemarin saya dengarkan RDP Komisi 3 dengan Menko Polhukam, salah satu pemandangan yang harus kita perbaiki itu ya untuk kepentingan generasi muda, bagaimana suasana itu bisa tenang, damai, tidak saling menyalahkan, ya, diungkapkan dengan cara-cara yang baik, kata-kata sopan dan sebagainya. Tidak berlindung bahwa lembaga itu bisa berbuat apa saja, gitu. Karena kita harus mempertontonkan sesuatu itu ya menurut nilai-nilai Islam tadi. Meskipun ini mengundang perdebatan yang tidak berkesudahan. Jadi pertama masalah moral tadi itu, masalah integritas pribadi. Semua orang mengatakan begitu, ya.
tetapi tidak semua orang melaksanakan itu. Ya, tantangannya berat sekali. Apalagi kalau sudah menyangkut praktek politik. Saya menggunakan istilah praktek politik, ya, karena teori politik itu baik menurut Islam, ya, menurut filsafat dan lain sebagainya itu positif sekali. Tapi yang perlu kita lihat itu dalam praktek politiknya itu. Karena ada hubungannya, ya, praktek politik itu bagaimana mengatur mengelola negara itu, ya, ada hubungannya, ya. Untuk apa? Ya, misalnya yang paling besar kita rasakan saat ini adalah untuk kepentingan ekonomi. Ekonomi hajat hidup orang banyak, ekonomi hasrat yang tidak berlebih-lebihan untuk mengeksploitasinya, meningkatkan kesejahteraan, ya, meningkatkan kesehatan, pendidikan, ya, mengurangi kemiskinan, kemelaratan dan sebagainya itu. Ya, jadi kita punya problem besar di sini, ekonomi makro dan ekonomi mikronya, dua-duanya saya kira dalam konteks yang sangat luas dengan ribuan bahkan jutaan masalah, ya. Masalah besarnya misalnya saja menyangkut pengelolaan kekayaan alam, menyangkut distribusi pendapatan, ya, menyangkut kesejahteraan sosial, keadilan sosial, ya, yang semuanya itu, ya, ekonomi itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa integritas, tanpa moral, tanpa praktek politik yang positif, ditambah tanpa penegakan hukum. Kemarin 1-2 minggu terakhir ini kita dapat informasi yang sangat luar biasa, berbagai macam masalah di dalam penegakan hukum, ya, yang menyangkut situasi ekonomi dan yang menyangkut perpolitikan, praktek politik. Ya, kalau saya menempatkan yang pertama itu tentu basicnya itu, fondasinya itu adalah moral, ya, fondasinya moral. Ya. Untuk apa? Yang untuk praktek politik yang bagus, ya, ya. Kemudian untuk ekonomi yang menyejahterakan individu, masyarakat, negara, ya, disertai dengan penegakan. Itu 4 ini aja diperbaiki, yakin dapat tercapai, ya, badatun thayyibatun ma'rufun tadi itu dalam batas-batas tertentu. Ya. Tapi karena sekali lagi karena sifat kita itu manusia, ya, manusia itu punya sifat positif dan punya sifat negatif. Ya. Kadang-kadang yang positif itu terkalahkan oleh yang negatif. Ada seorang dosen bagus, taat ibadahnya, integritasnya bagus, baik, ya, disenangi teman-temannya, ya, diangkat pejabat pemerintah. 1 bulan bagus, 2 bulan bagus, ya, 3 bulan bagus. Tapi makin lama itu cenderung makin negatif. Karena apa? Karena tidak terbiasa melihat uang banyak, kemudian ada fasilitas untuk memperoleh uang banyak, akhirnya tergiur. Jadi seorang akademisi yang masih sangat polos dalam tanda petik, ya, begitu masuk ke belantarannya politik praktis, ya, birokrasi yang masih seperti yang kita lihat hari ini, ya, akan terjadi hal-hal negatif. Karena dulu dia tidak melihat kesempatan itu, dan sekarang melihat kesempatan itu ada. Ini salah satu contoh. Oleh karena itu, kita semua, ya, Bapak dan Ibu, para hadirin yang berbahagia, marilah kita empat-empatnya itu, ya, kita perbaiki secara terus-menerus, secara bersambung, ya, dalam konteks apapun, dalam lingkungan apapun, dengan niat untuk tadi, ya, membumikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Waktu saya mahasiswa tahun 1975, ya, kira-kira tahun itu, saya ikut seminar yang diselenggarakan oleh pusat kajian
Islam atau apalah. Ada almarhum siapa itu ahli ekonomi kita, tokoh kita. 4 orang yang saya kenal, ada HM Saifuddin yang sekarang masih hidup, ya. Ada Amin Aziz yang dari Jakarta yang sudah meninggal, almarhum. Ada Darwam Raharjo, ya. Ya, ada siapa lagi tokoh-tokoh itu. Judulnya itu Membumikan Al-Quran. Ya, judulnya diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia tahun 1975. Nah, dalam rentang waktu itu sudah berapa puluh tahun kita mencoba, ya, mewujudkan ayat tadi, ya, rahmatan lil alamin. Dan sudah 14 abad yang lalu kurang lebih, ya Al-Quran itu diturunkan, ya, ya, tidak hanya untuk dibaca, tidak hanya untuk pengetahuan, ya, tetapi juga bagaimana diamalkan. Mohon maaf, saya sering apa istilahnya, sering mengikuti. Andai kata kita ini begini, maka kehidupan kita akan menjadi bagus. Tuh, dalam kata-kata saya, ya jika itu ya betul. Jadi jika Islam itu terselenggara dengan baik, terlaksanakan dengan baik, maka muncullah rahmatan lil alamin. Jadi asumsinya yang seharusnya itu, yang jika tadi itu, mari kita wujudkan secara bersama-sama menurut kemampuan kita masing-masing, menurut bidang kita masing-masing, dan sekemampuan kita. Ya, mewujudkan itu. Baik dalam skala keluarga sampai kepada skala nasional dan bangsa. Semangat kita, perbaikilah dulu kita sendiri. Kalau menurut saya juga bukan orang yang sempurna, sama sekali tidak, ya. Tapi selalu mencoba. Bagaimana saya menjadi begini, keluarga begini, dan terus sampai dengan bernegara dan sebagainya. Ya, saya terinspirasi oleh cerita teman saya, dosen ITB dulu, ya, Prof. Gederake. Dia bercerita di salah satu makam Katolik atau apa di Roma itu. Ada tulisan yang sangat panjang. Ada seseorang yang ingin mengubah dunia. Tapi ternyata tidak kesampaian. Maka di dalam tulisan yang dibalik, ya, tulisan yang dibaca dari akhir ke awal, ya, oh, kalau begitu dunia itu akan bisa berubah. Kalau saya mengubah diri sendiri dulu, kalau saya mengubah keluarga dulu, kalau saya mengubah lingkungan sosial yang lebih luas, sampai nanti terakhir mengubah negara dan mengubah dunia. Itu bukan tulisannya orang Islam, bukan. Saya lupa nama makamnya itu di mana, ya, di Prancis kelihatannya, di mana. Sudah saya dapatkan 30 tahun kata-kata itu, tapi tidak saya tulis, ya. Sebetulnya itu di Islam, konsep Islam itu di situ. Idza binafsi itu ya di situ. Mulailah dengan diri sendiri sampai kepada yang lebih luas berikutnya. Gitu. Apalagi dalam momen bulan puasa seperti ini, ya, mari kita mempertajam, ya, pikiran-pikiran kita, hati kita, perbuatan-perbuatan kita yang dituntun oleh nilai-nilai Islam yang begitu sangat banyak, ya, ya, yang kita tidak mungkin usia kita mampu mempelajari seluruhnya. Tapi kita berusaha, mudah-mudahan kita menjadi tadi khalifah di muka bumi, ya, manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang tugas utamanya itu adalah mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya, moga-moga Tuhan mengabulkan, ya, mengijabahi doa-doa kita, menerima apa namanya amal-amal kita, ya, perbuatan-perbuatan baik kita. Saya juga kita meminta ampunan, ya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, ya,
kesalahan-kesalahan kita, ya, dimaafkan, doa-doanya diijabah, ya. Dan mudah-mudahan selama bulan puasa ini kita bisa meningkatkan ketakwaan kita, ya. Yang mungkin seperti saya ini baru dalam skala 1 barangkali, kalau skalanya itu 10, ya mari kita tingkatkan sampai dengan skala 2, 3, 4, 5. Ya syukur-syukur Bapak Ibu sudah sampai di atas skala 8, 9, bahkan 10, ya, di dalam skala ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf andai kata ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Dr. Samsudin kesempatannya pagi hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Yoyon Suryono yang sudah memberikan untean hikmah untuk kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih untuk selanjutnya kita ketemu untuk besok pagi dalam kesempatan yang sama. Selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 1444 Hijriah. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Sam.